sang mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayi Istiana. Saya CGP Angkatan 5 kelas 28 D1. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah gagasan utama dalam sistem pendidikan. Di sini saya akan mengambil 3 yang sebelumnya sering kita dengar dengan trimong, ya. Trimong itu momong, among, dan ngemong, yang mana momong adalah merawat dan menanam kebiasaan, kemudian among itu memberi contoh, dan ngemong adalah harus banyak kesabaran, mengamati, merawat, menjaga, supaya menjadi generasi yang merdeka belajar. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang taman siswa, among, dan pamong. Taman siswa. Taman siswa bisa kita artikan dengan tempat bermain yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan untuk siswa. Pada taman siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai minat dan bakat. Jadi kita ketahui pada waktu itu Ki Hajar Dewantara membangun atau merumuskan taman siswa itu salah satunya adalah untuk kemerdekaan, ya, untuk kemerdekaan belajar. Among menurut Ki Hajar Dewantara adalah gagasan yang menitik beratkan siswa sebagai target utama dan guru sebagai fasilitator. Prinsip among berdasarkan kemerdekaan siswa untuk belajar dan belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Dalam sistem among itu guru memiliki 3 semboyan yang biasa disebut dengan triloka. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Pamong. Gagasan pamong diartikan bahwa guru dalam mendidik siswa itu harus dengan hati. Sebagaimana kita ketahui, pamong itu adalah melayani seperti abdi, ya. Mau mendengarkan secara aktif, penuh simpati, menghargai pendapat dan perbedaan, yang teristimewa menghargai kehidupan dan menjunjung tinggi kemanusiaan, agar peserta didik yang kita didik itu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa, dan mereka tentunya bisa mengungkapkan minat dan bakat sesuai dengan yang mereka miliki. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan tentunya sebagai anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pendidikan ibarat sistem tata surya. Pada tata surya pusatnya adalah matahari, maka di pendidikan pusatnya adalah nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Setiap planet berotasi dan berevolusi terus-menerus. Maka dalam pendidikan pembelajaran berlangsung sepanjang hayat. Setiap planet memiliki bentuk, orbit, dan karakteristik sendiri. Maka dalam pendidikan adalah setiap anak adalah unik dan setiap anak adalah harta karun. Alasan kontekstual saya, di sini saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara itu masih sangat relevan pada masa sekarang, maksudnya pada pendidikan di saat ini.
Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu sangat mendukung pembentukan profil pelajar Pancasila dan akan memerdekakan siswa dalam belajar. Saya akan mendemonstrasikan gagasan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan merubah pola strategi pembelajaran, lebih menuntun siswa sesuai bakat dan minatnya. Saya akan merencanakan dan akan mengkolaborasikan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian merancang program atau kegiatan yang terstruktur sehingga memunculkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan yang ada pada saat ini adalah banyaknya kesulitan dan hambatan dalam pembelajaran, skill dan kemampuan guru yang masih terbatas. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Solusi yang akan saya terapkan, yang pertama adalah membuat suasana belajar menyenangkan, karena kita ketahui dan harus kita sadari bahwasannya anak adalah harta karun. Semua anak itu adalah istimewa. Mengikuti pelatihan dan meningkatkan IT. Dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka Merdeka Belajar akan terlaksana sehingga pendidikan yang holistik akan tercapai. Anak-anak Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat dapat memiliki kompetensi global dan berperilaku sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan tujuan merdeka belajar. Sekian pemaparan tentang filosofis dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Terima kasih. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.